pangku. Empoli capai kesepakatan personal dengan kiper FC Dallas Martin Paes. Ketertarikan Empoli kepada Martin Paes rupanya tidak main-main. Klub Serie A tersebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh juru transfer Italia Fabrizio Romano. Empoli telah mengirim proposal format ke kiper FC Dallas Martin Paes. Tulisnya, negosiasi sedang berlangsung untuk peminjaman plus kewajiban pembelian sebagaimana FC Dallas menginginkan transfer permanen. Kesepakatan personal sudah tercapai. Tambahnya, ketertarikan Empoli kepada Martin Paes sudah tercium sejak awal pekan lalu. Gianluca Di Marzio menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024-25. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat untuk memahami kondisi kemungkinan transfer Paes atau Rasiopi, tulis Gianluca Di Marzio. Martin Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia walau telah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun tersebut masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dan juga belum ada keputusan. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan, jadi itu kami dorong, tambahnya. Sementara Sekjen PSSI Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada September nanti. Masih proses, kita tunggu saja soal Martin Paes, ujar Yunus Nusi kepada awak media di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Jumat 6 Juli 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Arya Sinulinga menjelaskan PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan juga siap untuk berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arya Sinulinga sumber kanal YouTube pribadinya. Sementara itu PSSI juga mendengarkan beberapa masukan yang diberikan dari semua pihak. Tentunya perlu langkah tepat agar semua usaha ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Mereka saat ini terus menimbang langkah terbaik terkait masalah Martin Paes. Dia berharap agar supporter timnas Indonesia bisa sabar karena ini adalah masalah hukum dan ada prosedur yang harus dilalui. Ipswich Town mendatangkan Jacob Greaves dari Hull City. Ancaman terbaru buat Elkan Bagot yang hampir pasti tersingkir. Ya, nasib Elkan Bagot di skuad utama Ipswich Town tampak di ujung tanduk. Penggawa timnas Indonesia tersebut berada di urutan belakang hierarki bek tengah Ipswich Town menjelang dimulainya Premier League. Ipswich Town promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris sehingga persaingan bakal makin sulit. Dan musim lalu, Elkan Bagot hanya bertahan di Ipswich pada paruh pertama. Itu pun hanya bermain 4 kali di Carabao Cup dan hanya sekali muncul di bangku cadangan divisi Championship. Pada paruh kedua, Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers. Peminjaman sukses di kasta ketiga itu tak otomatis membuat status Elkan Bagot naik di Ipswich musim ini. Di depan Bagot terdapat 4 bek senior yang lebih unggul, yaitu Luke Wolfenden, Cameron Burgess, George Edmondson, dan juga Axel Tuanzebe. Ipswich Town mengonfirmasi perekrutan bek muda Jacob Greaves dari Hull City, tulis EADT. Dipahami kesepakatan itu berada di angka 15 juta pounds dengan potensi meningkat menjadi 18 juta pounds. Greaves berusia 23 tahun, adalah bek kidal yang mencatatkan 175 penampilan untuk Hull sejak promosi dari akademi. Ya, Greaves dianggap sebagai penerus Harry Maguire, yakni bek Manchester United dan juga timnas Inggris. Maguire membangun karir di Hull City sebelum hijrah ke Leicester City, kemudian ditebus mahal oleh Manchester United. Apabila Maguire menjadi pemain terbaik Hull pada 2016-2017, Greaves mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 2023-24. Elkan Bagot pun kini melorot menjadi urutan ke-6 dalam hierarki bek tengah Ipswich Town.
Sementara itu, bursa transfer Liga Inggris masih akan berlangsung hingga akhir Agustus. Ia kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub kasta bawah untuk mendapatkan menit bermain. Di samping itu, di timnas Indonesia tak ada kabar ia sudah rujuk dengan Sinteyong. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan klub Eredivisie AS Alkmaar. Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub usai dilepas oleh SC Heerenveen. Sempat dikaitkan dengan Como 1907, tetapi Tom Haye tak masuk kriteria. Tom Haye kini disebut-sebut bakal bertahan di Eredivisie Belanda. Dan Tom Haye dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan tim papan atas Eredivisie AS Alkmaar. Hal tersebut tampak dalam unggahan Instastory berlangganan miliknya. Dalam postingan tersebut tampak Tom Haye berfoto di depan markas AS Alkmaar. Ia juga menyematkan tulisan yang seakan memberikan clue, work done atau pekerjaan tuntas. Tulis Tom Haye sumber media sosialnya pada Sabtu 13 Juli 2024. Jika dilihat dari market value, Tom Haye memang masih layak merumput di kasta tertinggi Eropa. Tom Haye ditaksir memiliki harga pasaran 52,14 miliar rupiah. Apalagi AS Alkmaar juga membutuhkan pemain baru di posisi gelandang. Tim besutan Martin Pes baru saja melepas gelandang produktif Danny de Wit. Mantan pemain timnas U21 Belanda itu telah dilepas ke VfL Bochum dengan status bebas transfer. AS Alkmaar juga mengembalikan Thiago Dantas yang dipinjam dari Benfica. Hanya tersisa Jordi Klesi sebagai gelandang dengan menit bermain terbanyak di AS Alkmaar musim lalu. Sementara itu beberapa nama lainnya masih terbilang muda. Ditambah lagi AS Alkmaar bukanlah tim yang asing bagi Tom Haye. Pemain yang dijuluki El Profesor itu terlahir berkat Akademi AS Alkmaar. Tom Haye bergabung dengan Akademi AS Alkmaar pada tahun 2006-2012. Gelaran ASEAN Cup U19 jadi momentum Indra Safri kembali menunjukkan kualitas bersama timnas Indonesia di level kelompok umur. Kali ini pelatih asal Sumatera Barat tersebut bakal mengasuh timnas U19 Indonesia pada gelaran ASEAN Cup U19 2024. Gelaran tersebut bakal dilangsungkan di Surabaya, yakni pada 17 Juli 2024 mendatang. Indra Safri bukanlah sosok yang asing bagi sepak bola Indonesia, khususnya bersama tim nasional level kelompok umur. Indra Safri punya rekor gemilang saat mengasuh timnas Indonesia di level kelompok umur. Namanya dikenal publik pertama kali usai membawa Indonesia jadi juara Piala AFF U19 2013. Dan saat itu timnas U19 Indonesia digawangi oleh generasi Evan Dimas dan juga kolega. Kesempatan berikutnya mengasuh timnas U19 Indonesia datang pada periode 2017-2018. Selain itu, pelatih kelahiran pesisir selatan tersebut berhasil membawa timnas U19 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Sayang, mimpi ke Piala Dunia U20 2019 harus kandas usai tim asuhan Indra Safri kalah dari Jepang yang dimotori oleh Takefusa Fusakubo dan juga Hiroki Ito. Ini kesempatan ketiga kali kalau tidak salah saya pegang tim nasional yaitu 2013 dengan U19, ujar Indra Safri sumber kompas.com. Setelah itu 2019 saya pegang tim nasional juga. Saya pegang Piala Asia waktu itu 8 besar dan tinggal selangkah lagi lolos Piala Dunia. Tapi kita kalah lawan Jepang, tutur Indra Safri. Pada kesempatan ketiganya bersama timnas U19 Indonesia, Indra Safri berani mematok target tinggi. Pelatih yang membawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 tersebut yakin bisa memberikan hasil terbaik bagi sepak bola tanah air. Kali ini ketiga, saya berharap bisa memberikan lagi yang terbaik kepada sepak bola Indonesia, imbuhnya. Ya, keyakinannya tersebut bukannya tanpa dasar. Indra Safri mengaku bahwa skuadnya saat ini jauh lebih baik dari generasi Evan Dimas dan juga kawan-kawan dari 2013 silam. Saat itu Evan Dimas dan juga kawan-kawan sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Selain itu, timnas U19 Indonesia berhasil menunjukkan progres yang luar biasa. Skill individu skuad saat ini lebih merata berdasarkan banyak tes yang dilakukan oleh staf pelatih timnas U19 Indonesia. Yang jelas saya bisa pastikan pemain yang sekarang jauh lebih berkualitas dibanding pemain edisi 2013, ujar Indra Safri. Baik itu dari tes yang kita lakukan, dari VO2 Max, dari kesempatan taktis, skill pemain, dan lebih merata. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita, ujarnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.